Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan. Saya kelas A38 PJJ PAI. Kali ini saya akan membahas tentang fikih muamalah, yaitu menjelaskan tugas daripada fikih muamalah dengan tema jual beli saham atau trading. Baik, dalam era modern, saham menjadi instrumen investasi yang populer. Namun, bagaimana hukum jual beli saham dalam perspektif muamalah? Nah, ini yang perlu kita bahas. Apakah semua bentuk trading saham sesuai dengan syariah? Penjelasan hukum saham dalam fikih muamalah. Yang pertama, saham sebagai kepemilikan perusahaan. Saham pada dasarnya adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Selama perusahaan tersebut bergerak di bidang halal, maka kepemilikan sahamnya juga halal. Syarat utama kehalalannya adalah yang transaksi saham tidak boleh mengandung unsur riba atau yang disebut sebagai bunga atau garar, yang dalam artian ketidakjelasan atau ketidakpastian atau berlebihan, dan mengandung spekulasi. Dalam istilah fikihnya adalah maisir. Nah, itu lebih kepada perjudian nantinya. Ayat Al-Quran sebagai landasan mengatakan bahwa di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar bahwa aktivitas jual beli termasuk saham diperbolehkan selama tidak mengandung riba. Perbedaan investasi syariah vs trading spekulatif. Investasi jangka panjang syariah. Membeli saham perusahaan yang halal dan menyimpannya untuk mendapatkan dividen atau keuntungan jangka panjang sesuai dengan prinsip syariah karena ada kepemilikan nyata dan tujuan pengembangan usaha. Terus yang kedua, trading spekulatif. Membeli dan menjual saham dalam waktu singkat hanya untuk mengejar selisih harga. Praktik ini sering menyerupai perjudian karena lebih menekankan spekulasi daripada kepemilikan real. Nah, potensi besar mengandung unsur masair sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Contoh kasus nyata misalnya saham syariah di Bursa Efek Indonesia atau BEI telah dikategorikan dalam Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Investor muslim dapat memilih saham yang sudah disaring sesuai kriteria syariah sehingga lebih aman dari unsur riba dan gharar. Kesimpulan hukumnya, jual beli saham halal apabila perusahaan bergerak di bidang yang halal. Yang kedua, transaksi dilakukan tanpa riba, gharar dan maisir. Ketiga, trading spekulatif jangka pendek yang menyerupai perjudian tidak diperbolehkan dalam syariah. Investasi jangka panjang dengan tujuan kepemilikan dan pengembangan usaha diperbolehkan dan sesuai dengan prinsip hukum fikih muamalah. Nah, itulah hukum daripada kepemilikan saham atau jual beli saham, termasuk daripada trading. Jadi kesimpulannya, jika sifatnya membeli saham dan jangka panjang, dalam jangka panjang itu diperbolehkan dan real tentunya. Tapi kalau dalam waktu yang singkat dengan selisih harga yang sedikit dan mengandung riba dan maisir, maka itu dikatakan sebagai suatu yang haram. Itu lebih kepada perjudian. Itu saja pembahasan tugas saya kali ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.